Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita sudah masuk di dalam seri yang ke-32 di mana kita akan mendengarkan kisah tentang Yusuf, ayah Yesus. Memang ada banyak nama Yusuf yang tercantum di dalam Alkitab, tetapi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Yusuf dari Nazaret yang adalah ayah dari Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat keluarga dari Yusuf dari Nazaret ini. Yang jelas kita tahu bahwa istrinya bernama Maria. Dan ada anak-anak dari Yusuf dan Maria, yaitu Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan beberapa anak perempuan. Kita baca dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Di sini kita melihat ada beberapa anak dari Yusuf dan Maria. Dan pekerjaan dari Yusuf adalah tukang kayu. Ya. Silsilah dari Yusuf itu dituliskan di dalam Alkitab, ada di dalam kitab Matius pasal pertama ayat 1-17. Lalu Lukas 3 ayat 23-27. Dan kurang lebih nama Yusuf dari Nazaret ini tercantum 20 kali dan ada di dalam 3 kitab, Matius, Lukas, dan Yohanes. Pertama kali disebutkan dalam Matius 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan terakhir kali nama Yusuf disebutkan di dalam Yohanes 6 ayat 42. Memang tidak disebutkan siapa ayah dari Yusuf dari Nazaret ini, kapan dia lahir dan kapan dia meninggal, tetapi Yusuf merupakan keturunan dari Daud. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana perjalanan hidup karya-karya Yusuf dari Nazaret ini selama dia hidup dan tertulis dalam firman Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa Yusuf suami Maria adalah tokoh Alkitab karena merupakan suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Dan riwayat hidupnya tertulis di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius, yang menceritakan bahwa Yusuf adalah orang yang baik hati dan sederhana dan disebut anak Daud karena merupakan keturunan langsung dari Daud. Dan kita tahu bahwa pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, sehingga Yesus sering dikatakan sebagai anak dari tukang kayu. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana kisahnya? Kita melihat bahwa kalau kita melihat Yusuf di dalam Perjanjian Lama yang memiliki beberapa mimpi, mendapat mimpi, Yusuf dari Nazaret yang merupakan ayah dari Yesus pun selama tertulis dalam Alkitab ini juga mengalami 4 mimpi. Dan nanti kita akan lihat, tentunya mimpi ini berkaitan dengan kelahiran Yesus dan peristiwa-peristiwa sesudahnya. Yusuf mempunyai tunangan, seorang perawan yang bernama Maria yang tinggal di Nazaret, karena Yusuf juga berasal dari Nazaret. Dan disebutkan adalah tunangan Yusuf, sehingga pada saat malaikat Gabriel datang
seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria memang mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf dikenal sebagai seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya, dan bahkan memiliki bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Kita tahu cerita ini. Tetapi malaikat Tuhan datang di dalam mimpi Yusuf untuk tetap menikahi Maria dan memberi nama anak yang akan lahir itu adalah Yesus. Dan inilah mimpi yang pertama dari Yusuf. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 19 dan 20. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lanjutkan dalam Matius 1 ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu, dan menjelang kelahiran Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah supaya mendaftarkan orang-orang Israel yang ada di dalam di seluruh dunia, sehingga Yusuf harus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena Yusuf berasal dari keturunan Daud. Jadi dia harus didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, pada saat tiba di Bethlehem, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberi nama Yesus. Dan Yusuf menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Di dalam Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bahkan ketika genap 8 hari Yesus harus disunatkan, maka ia dibawa oleh ayah dan ibunya untuk disunatkan. Ada di dalam Lukas 2 ayat 21. Dan pada waktu genap pentahiran, kurang lebih bayi berusia 40 hari, menurut hukum Musa, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, bahkan mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Dan ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Dan sewaktu mereka masih tinggal di Bethlehem, kita mendengar satu kisah bahwa ada orang Majus dari timur yang datang menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi setelah orang-orang Majus ini berangkat, ada malaikat Tuhan yang datang memberitahu Yusuf dalam mimpi bahwa Yesus mengalami bahaya karena Herodes hendak membunuh bayi-bayi yang di bawah usia 2 tahun. Dan inilah mimpi kedua yang didapat oleh Yusuf. Di dalam Matius 2 ayat 13 dan 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Itu mimpi yang kedua yang Yusuf dapat, dan Yusuf taat. Setelah Raja Herodes mati, maka Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali tinggal di Nazaret. Kenapa kembali ke Nazaret? Karena Yusuf mendapat mimpi yang ketiga. Ada di dalam Matius 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.
Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel, kembali ke tanah Israel. Tetapi setelah didengar bahwa Arkelaus, anak dari Herodes, menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf menjadi takut kembali. Tetapi sekali lagi Yusuf mendapat mimpi. Kita baca dalam Matius 2 ayat 22 dan 23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dan kisah Yusuf hanya tertulis lagi pada saat Yesus berusia 12 tahun dan dibawa untuk mengunjungi bait suci di Yerusalem. Dan pada saat itu Yusuf dan Maria kehilangan Yesus, mencari Yesus dan menemukan bahwa Yesus sedang berdiskusi di bait Allah. Dan saat berjumpa dengan Yesus, di dalam Lukas 2 ayat 48, firman Tuhan berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Disitulah Yusuf hadir sebagai ayah, sebagai suami dari Maria yang mencari Yesus. Tetapi setelah peristiwa tersebut, kisah Yusuf tidak muncul lagi di dalam Alkitab. Dan diperkirakan pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya, bahkan pada saat peristiwa di Kana, Yusuf pun tidak disebut, hanya disebut ibunya. Diperkirakan memang Yusuf sudah meninggal. Oleh karena itu, pada saat Yesus memulai pelayanannya, Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu atau anak Yusuf dari Nazaret. Nah, sekarang kita melihat apa yang menjadi keteladanan Yusuf dari kisah yang sudah kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Pertama, Yusuf memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, karena dipercaya untuk menjadi ayah dari Yesus yang merupakan putra Allah. Dengan taat mengambil risiko untuk mendidik Yesus dengan baik. Dia melakukan hal yang benar di hadapan Allah dan mendidik dengan cara yang tepat, hal yang baik. Lalu apalagi yang menjadi keteladanan Yusuf buat kita semua pagi hari ini? Yusuf juga adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan dia menuruti atau berjalan dengan keyakinan yang kuat akan pilihan dan tindakannya. Sehingga dia benar-benar mengetahui apa yang menjadi keputusan yang tepat yang harus diambil. Dari beberapa mimpi yang kita dengar kisah dalam Yusuf ini, Yusuf selalu mengambil respon yang positif. Dia langsung bangun, mengambil dan membawa istri dan anak-anaknya untuk segera berjalan. Dan Yusuf taat kepada perintah Allah. Disinilah kita melihat bahwa Yusuf menangani setiap persoalan dalam kehidupannya, baik secara pribadi, pada saat dia harus mengambil Maria pun, pada saat dia harus menerima kelahiran Yesus sebagai anaknya, dia mengandalkan ketaatan dan pengendalian diri yang luar biasa di hadapan Allah Bapa. Sehingga Yusuf menjadi satu contoh bahwa integritas dan karakter yang baik, karakter yang saleh, dan Allah sangat menghargai hal ini. Sehingga Yusuf mendapat karunia memikul satu tanggung jawab yang besar. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Yusuf berhasil. Yusuf mematikan segala kedagingannya. Dia menghadapi setiap perasaan malu, hinaan di depan manusia, berani mengambil Maria sebagai istrinya, bahkan menahan diri untuk tidak bersetubuh dengannya. Dan inilah yang membuat keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sempurna di hadapan Allah. Ada Yesus juga yang menjadi anak manusia, anak daging mereka. Di sini kita melihat keteladanan Yusuf yang luar biasa. Dan apakah kita bisa mencontoh menjadi seperti Yusuf? Jika kita adalah suami, mari kita menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anak, dan terhadap keluarga kita. Bahkan menjadi suami yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat, bahkan taat kepada setiap perintah Tuhan.
Jika kita adalah istri, kita juga menjadi istri yang memiliki komitmen dan integritas yang kuat sebagai seorang istri. Jika kita seorang anak, maka kita menjadi anak yang memiliki komitmen dan integritas yang kuat sebagai seorang anak, taat kepada orang tua, berjalan menuruti didikan, menjadi anak yang baik, taat, cinta kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bahkan melalui perintah orang tua yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita adalah orang tua, kita juga mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Jika kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, seperti Yusuf, berkorban dengan dirinya sendiri, mematikan segala keinginan dagingnya untuk mentaati perintah Allah menjadi ayah dari Yesus Kristus. Dan inilah sebabnya pada hari ini kita mendengar kisah Yusuf dan kita bisa berkata bahwa Yusuf adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.